Ke-21, Om Denny yang malang. Kring, kring, dering alarm begitu nyaring. Dengan malas aku membuka mata yang masih terasa berat. Aku harus semangat. Uang-uangku sudah menunggu. Bangun dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi, hanya mencuci wajah dan menggosok gigi. Kemana Mas Anton? Tak kudapati Mas Anton di tempat tidur, sepertinya dia bangun lebih dulu. Aku menuju ke dapur untuk memulai pekerjaan yang sudah menunggu. Loh Mas, kamu ngapain? Tanyaku saat melihat Mas Anton berkutat di dapur. Kondisi dapur bagaikan kapal pecah, berantakan di mana-mana. Udah bangun dek, ucap Mas Anton tanpa menjawab pertanyaanku. Perasaan masih jam 6 pagi. Kamu ngapain Mas? Tanyaku lagi. Tentu saja memasak, memangnya apa lagi? Jawabnya. Emangnya kamu bisa masak? Bisa-bisa rugi aku kalau makanan yang kamu masak gak laku. Ucapku. Setauku Mas Anton tidak bisa memasak. Tentu saja bisa. Kamu meremehkanku, ucap Mas Anton. Walah Mas, kenapa tidak membangunkanku? Sini biar aku aja. Aku merebut spatula yang berada di tangan Mas Anton. Ternyata Mas Anton sedang menumis bumbu rendang yang ia racik sendiri. Wanginya. Wangi juga ya Mas. Sejak kapan kamu bisa masak? Tanyaku penasaran. Sejak kecil Mas sudah bisa masak. Dulu waktu kecil cita-cita Mas ingin menjadi chef, tapi gak kesampaian, ucapnya. Wah, hebat dan kok aku baru tahu ya, ucapku memuji. Maka dari itu biarkan Mas menyelesaikan semua ini. Mas pengen lihat gimana hasilnya nanti, apakah laris atau tidak. Mending kamu urus pendaftaran Melinda ke sekolahnya. Kamu lupa ini hari Senin, ucap Mas Anton. Astaga, aku benar-benar lupa. Iya ya, aku benar-benar lupa Mas. Kalau gitu aku bangunin anak-anak dulu ya Mas. Pokoknya makanan ini harus enak, ucapku sebelum pergi. Ceklek. Aku membuka pintu kamar anak-anak, melihat Melinda dan Dino yang sudah mandi dan berpakaian rapi. Loh anak-anak, ibu sudah bangun? Udah rapi begini, memangnya mau kemana? Tanyaku. Ibu lupa ya, ini kan hari Senin Bu, katanya kami mau daftar sekolah, ucap Dino. Iya Bu, ibu kok belum siap-siap? Timpal Melinda. Tentu saja ibu tidak lupa sayang. Tapi ini masih jam 6:30 pagi, ucapku tersenyum. Sebegitu senangnya mereka akan sekolah, sampai-sampai sepagi ini udah rapi. Ya sudah, kalau begitu ibu mandi dulu ya. Kalian tunggu sambil nonton TV, ucapku. Anak-anak pun langsung duduk di depan TV. Tak ingin mengecewakan anak-anak yang sudah menunggu, aku selesai mandi hanya dalam 10 menit. Ibu, sudah selesai belum? Ucap Melinda yang langsung masuk ke kamarku. Loh ibu kok masih pakai handuk? Ini bajunya kenapa berserakan semua? Ibu kan selalu mengajarkan padaku dan Dino untuk tidak merusak isi lemari, ucap Melinda. Melihat semua isi lemari keluar dan berserak di atas tempat tidur. Karena terlalu sibuk memikirkan kebutuhan anak-anak, aku sampai lupa dengan kebutuhanku sendiri. Bahkan tidak ada baju yang pantas untuk aku pakai saat ini. Batinku. Ya sudah, kakak tunggu di luar ya. 5 menit lagi ibu selesai, ujarku. Mengambil dress berwarna putih, warna yang sudah menguning karena lama tak dipakai. Hanya ini satu-satunya baju terbaik yang kupunya saat ini. Alamat akan dapat hinaan lagi kalau begini. Aku berdiri di depan cermin, memperhatikan penampilanku yang sangat jauh berbeda. Aku sengaja memoles sedikit wajahku dengan makeup seadanya. Kalau diperhatikan, aku ini sebenarnya cantik. Hanya kurang perawatan saja. Coba kalau dirawat, selendang gemes pun kalah, ucapku sambil meraba setiap sisi wajahku. Ibu, katanya 5 menit, ini sudah 15 menit, teriak Melinda. Iya, ibu segera datang. Bisa-bisanya aku berlama-lama mengagumi kecantikanku yang selama ini tersembunyi.
mengambil tas dan dompet, serta memasukkan beberapa lembar uang. Aku pun menemui anak-anak yang tampak kesal. "Ayo kita berangkat," ucapku. Kedua anakku berlarian menuju keluar. "Mas, kami pergi dulu ya. Aku usahakan secepatnya kembali," teriakku. "Oke," ucap Mas Anton berteriak pula. "Becak," teriakku memanggil tukang becak yang sedang mangkal di seberang jalan. "Mau kemana, Mbak?" ucapnya setelah menghampiri kami. "Ke SD negeri," jawabku. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, hanya dalam waktu 10 menit kami sudah sampai di tujuan. Aku turun dan bergegas menuju gerbang sekolah. Karena masih pagi, banyak orang tua murid yang masih berada di lingkungan sekolah habis mengantar anak-anaknya. "Ada perlu apa, Bu?" ucap security yang menjaga gerbang. "Saya mau daftar sekolah, Pak," jawabku ramah. "Oh, silakan, Bu. Ruangan kepala sekolah ada di sudut sana." "Baik, Pak. Terima kasih." Aku pun menuju ke ruangan yang diberitahu satpam itu. "Permisi, Bu," ucapku sembari mengetuk pintu beberapa kali. "Masuk," jawab seseorang dari dalam. "Saya mau daftar, Bu. Apa masih bisa?" tanyaku setelah duduk di kursi yang tersedia. "Pindahan dari sekolah lain atau mau daftar kelas 1, Bu?" ucapnya ramah. Berbeda dengan wanita yang berada di sebelahnya, mungkin juga guru di sekolah ini. Matanya tampak naik turun memperhatikan penampilanku dari atas sampai bawah. Sangat menyebalkan. "Daftar kelas 1, Bu. Ini data-datanya." Aku mengeluarkan kartu keluarga dan akta kelahiran Melinda. Ibu Tri Sukuwati, begitulah name tag yang kubaca di seragamnya. Ibu Tri memeriksa berkas yang kuserahkan, mencatat apa yang diperlukan dan meminta salinan fotokopinya. "Untuk seragamnya apa mau dari sekolah atau gimana, Bu?" tanya Ibu Tri. "Dari sekolah saja, Bu," jawabku. "Biaya keseluruhan untuk seragam dan alat tulis sebesar 3 juta. Bisa dicicil selama 6 bulan, ucap Putri menjelaskan. "Baik, Bu, ini saya bayar lunas." Aku mengeluarkan sejumlah uang. Sengaja menghitungnya di depan wanita yang sedari tadi menganggapku remeh. Matanya melotot melihat uang yang berada di tanganku. "Kapan anak saya bisa masuk sekolah, Bu?" tanyaku setelah selesai membayar biaya pendaftaran dan uang seragam. "Besok sudah bisa masuk, Rahma. Ambilkan seragam merah putih, pramuka, batik, dan baju olahraga," ucap Putri. "Astaga, apa semua yang bernama Rahma orangnya seperti itu ya? Baru lepas dari Rahma yang satu, sekarang ketemu lagi Rahma yang juga menyebalkan." Gumamku lirih. "Ibu bicara sesuatu?" tanya Putri yang mungkin mendengar ucapanku. "Enggak, Bu, saya hanya bernyanyi," jawabku asal. "Ini, Bu." Rahma memberikan seragam yang diminta. "Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu," pamitku. Putri mengangguk sembari tersenyum. "Senang gak, Nak?" tanyaku pada Melinda. "Senang banget, Bu. Akhirnya Melinda bisa sekolah," ucapnya girang. "Dino kok gak daftar, Bu?" protes Dino. "Dino sekolahnya beda lagi. Ini untuk sekolah Mbak Mel. Sekarang kita daftar Dino di sekolah itu." Aku menunjuk sekolah TK yang berada tepat di sebelah sekolah SD ini. "Wah, bagus banget, Bu. Banyak permainannya," sorak Dino. "Sekolah untuk belajar, Dek, bukan bermain," ucap Melinda. "Kalau gak boleh main, kenapa disediakan?" ucap Dino tak mau kalah. Sudah, kok malah berdebat? "Ayo kita ke sana," ajakku. "Biaya per bulan 500.000, Bu. Itu udah sama biaya alat tulis selama setahun dan sarapan pagi. Transportasi juga disediakan bagi yang mau. Untuk seragam biayanya 2 juta, ucap kepala sekolah TK yang kudatangi. "Mahal juga biayanya 500.000 dalam sebulan, tapi aku yakin ajalah." "Baik, Bu, saya bayar sekarang untuk 1 bulan ke depan. Dan juga biaya uang seragamnya."
Belum apa-apa, aku sudah mengeluarkan 5,50 pagi ini. Tapi demi anak-anak, apapun itu akan aku lakukan. Kita sarapan dulu ya, ibu lapar banget. Ucapku. Kami mendatangi warung lontong sayur. Kenapa gak makan di rumah aja, Bu? Ibu juga jualan makanan, tapi makan di luar. Ucap Melinda. Kalau nunggu sampai rumah, bisa-bisa ibu mati kelaparan. Ucapku sembari tergagah. Setelah memesan 3 porsi lontong sayur, kami pun menyantapnya dengan lahap. Ningsih, aku menoleh saat mendengar seseorang memanggil namaku. Siapa ya? Tanyaku bingung melihat seorang pria mungkin berusia sekitar 60 tahunan. Ini Om Denny, adik ayahmu. Dek, aku baru ingat, pantas saja wajahnya mirip dengan almarhum ayah yang sudah mati di tanganku. Om Denny, apa kabar? Ucapku gugup. Melihat tatapan matanya, sepertinya ia sangat marah padaku. Setelah meninggalkan desa itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Hanya dia satu-satunya saudara yang tersisa. Itu pun saudara dari ayah, yang sama-sama tidak pernah peduli padaku. Sifatnya juga sama dengan ayah, sama-sama bajingan. Aku juga tidak pernah menganggapnya ada. Begitupun sebaliknya. Kabar baik, tapi ada hal penting yang ingin Om tanyakan sama kamu. Ucapnya datar. Tentang apa, Om? Tanyaku. Tentang hilangnya David dan penemuan kuburan yang berada di dalam rumahmu dulu. Dek. Jantungku memburu dengan kencang. Inilah yang aku takutkan. Bisa-bisanya kuburan itu diketahui olehnya. Sudah lama kita gak ketemu. Gak etis rasanya kalau aku gak mengajak Om ke rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Apa Om berkenan berkunjung? Kita bicarakan masalah ini di rumah. Sepertinya ini masalah serius. Bagaimana bisa ada makam di dalam rumah? Ucapku yang tiba-tiba ramah. Tersenyum manis ke arahnya. Baiklah. Mereka siapa? Tanya Om Denny melihat kedua anak-anakku. Ini Melinda dan ini Dino. Mereka anak-anakku. Mel, Dino. Kenalkan diri kalian. Dia ini kakek kalian juga. Ucapku pada anak-anak. Saya Melinda, Kek. Ucap Melinda sambil mencium tangan Om Denny. Saya Dino, Kek. Dino pun melakukan hal yang sama seperti Melinda. Paman Denny hanya diam. Beraninya dia cuek terhadap anak-anakku. Om tinggal di mana sekarang? Tanyaku. Ini rumah Om. Yang jualan itu istri Om. Siti, sini. Panggilnya. Wanita paruh baya itu pun menghampiri. Ini ponakan yang ku ceritakan itu. Sekarang aku mau ke rumahnya dulu. Ku tinggal sebentar gak apa-apa kan? Ucap Om Denny pada istrinya. Ya, jawabnya cuek. Saudara sih saudara, makanannya tetap harus bayar. Sambungnya. Sombong banget nih orang. Paling berapa sih harga makanan itu? Ini, ambil kembaliannya. Ucapku ketus. Meletakkan selembar uang berwarna merah di atas meja. Matanya berbinar melihat uang itu. Ternyata sama aja denganku. Sama-sama penggila uang. Ini rumahku, Om. Ayo silahkan masuk. Ucapku sesampainya di depan rumah. Rumah beli atau ngontrak? Nyinyir benar mulutnya. Masalah itu saja dipertanyakan. Ngontrak. Jawabku kesal. Tapi kok sepi? Apa Mas Anton gak buka warung? Perasaan baru jam ke-11. Masa sih udah habis? Batinku saat melihat rumah sepi. Mas, panggilku saat membuka pintu. Udah pulang, Dek. Ucap Mas Anton. Wah, dari raut wajahnya aku bisa menebak dagangan hari ini pasti laris manis dan habis. Ini siapa, Dek? Tanya Mas Anton saat menyadari keberadaan Om Denny. Anak-anak masuk ke kamar dulu ya, ibu ada urusan sebentar. Melinda dan Dino pun tegas masuk ke kamarnya. Ini loh Mas, Om Denny, adiknya almarhum ayah. Ucapku menjelaskan. Namun aku baru menyadari kalau aku salah ngomong. Secepat kilat aku menutup mulut, namun semuanya sudah terlambat.
ucapanku susah terdengar jelas oleh Om Denny. Dari mana kau tahu David meninggal? Atau jangan-jangan kecurigaanku benar? Teriak Om Denny dengan mata melotot. Ternyata benar ya, kau membunuh David dan menguburnya di dalam rumah. Akan kulaporkan kasus ini ke polisi, ucapnya berapi-api. Sabar dulu Om, kita bicarakan baik-baik. Silahkan duduk dulu, ucap Mas Anton menengahi. Aku tidak peduli siapa kau Ningsih. Aku akan tetap melaporkan kasus ini ke polisi, ucapnya. Bagaimana kalau saya bayar Om untuk tetap tutup mulut? Rupanya tawaran Mas Anton menarik minatnya. Bajingan sepertinya mana mungkin menolak, alasan saja sok peduli dengan kematian ayah. Padahal ia hanya ingin meraup keuntungan. Berapa kau akan membayarku untuk itu? Ucapnya tak tahu malu. Berikan kami waktu sebentar untuk membicarakan hal ini, pinta Mas Anton. Aku gak punya banyak waktu, bicarakan secepatnya. Sombong banget. Mas Anton menarikku menjauh, entah apa yang ingin dia bicarakan. Bagaimana? Apa kita habisi saja? Tanya Mas Anton. Ide bagus. Tapi istrinya tahu dia berada di rumah ini, ucapku. Kalau ada yang mencarinya, bilang aja udah pergi, ucap Mas Anton. Okelah kalau begitu. Aku akan membawa uang ini ke hadapannya. Setelah itu Mas gunakan tali ini untuk menjerat lehernya, ucapku. Aku menyerahkan tali yang sebelumnya berada di dalam tasku. Sengaja membawanya untuk berjaga-jaga. Kalau begitu ayo, ucap Mas Anton. Semangatnya itu yang aku sukai. Om, kami hanya punya tabungan ini. Aku harap Om sudi menerimanya, ucapku sambil meletakkan uang di atas meja. Matanya melotot melihat uang-uang itu. Tangannya langsung meraih uang itu dan menciuminya. Aku menoleh ke arah Mas Anton, mengedipkan sebelah mata memberi kode agar ia segera melakukan aksinya. Saat Om Denny lengah dengan uang-uang itu, disitulah Mas Anton langsung melilitkan tali di lehernya. Tangan Om Denny berusaha melepaskan jeratan tali yang meliliti lehernya. Aku bangkit dari dudukku dan membantu Mas Anton yang tampak kewalahan. Ngegrowokek, ngegrowokek. Suara ngorok terakhir yang keluar dari mulut Om Denny. Persis seperti suara sapi saat disembelih. Matanya melotot ke atas, lidahnya menjulur keluar. Tangan dan kakinya kaku. Akhirnya, aku tak perlu berburu malam ini, ucap Mas Anton. Sepertinya Mas sudah menikmatinya. Apa tidak mual-mual lagi? Ledekku mengejek. Tentu saja tidak. Uang-uang itu adalah penawarnya. Seringainya. Ngomong-ngomong tadi kamu gak jualan Mas? Tanyaku. Jualan lah. Sudah habis dalam 2 jam. Siapa dulu chefnya? Ucapnya bangga. Apa tadi Carla datang? Tanyaku. Tak mungkin Mas Anton sanggup melayani pembeli seorang diri. Ya, bahkan Mbah Sri juga membantu, ucapnya. Kok bisa? Saat lagi ramai pembeli, aku dan Carla kewalahan. Mbah Sri yang melihat itu pun membantu, ucap Mas Anton. Ya sudah, bawa mayat ini ke ruang rahasia Mas. Malam ini kita akan mengeksekusinya. Aku mau istirahat dulu, ngantuk banget karena tidur cuma beberapa jam, ucapku. Ya sudah, kamu istirahat. Setelah membawa mayat ini ke ruang rahasia, Mas juga mau istirahat, ucap Mas Anton. Aku rasa aku akan merekrut karyawan baru lagi. Tapi kemana aku akan mencari orang yang mau bekerja denganku? Barangkali para leaders ada yang berminat. Akan ku gaji dengan gaji yang pantas. Tapi kau sempat membuatku tersinggung, siap-siap akan jadi rendang. Bersambung.